Akhirnya Tara, uang kembali, barang tetap ada di saya. Berhasil membawa saya kepada kenikmatan dalam menyemes. Thank you to Raket Velvet DJ Power. Mantul, mantul, mantul. Halo, selamat datang di channel Smash It, channel yang membahas segala tentang badminton. Ya, oke teman-teman, pada akhirnya video kali ini saya akan memberikan bagaimana progres dari paket yang kemarin saya unboxing, Velvet DJ Power yang patah bagian gripnya. Akhirnya apa? Akhirnya Tara, jadi oke, ini raket Velvet DJ Powernya. Jadi gimana ini? Apakah ditukar oleh tokonya atau tidak diganti atau bagaimana? Nah, gini teman-teman, saya mau cerita sedikit aja biar nggak lama-lama, kasihan nanti kuotanya. Jadi ceritanya kemarin saya komplain. Jadi saya komplain tokonya, saya ceritakan kronologinya dan saya kasih video unboxingnya. Ingat teman-teman, selama kita beli secara online ada video unboxing, insya Allah aman. Oke, lalu ya udah, saya tanya gimana kebijakannya dan pihak tokonya saya acungi jempol, bagus sekali dalam melayani, dalam mengakomodir keluhan saya. Akhirnya dia bilang ya udah, dana saya kembalikan saja. Jadi tidak tukar barang, uang kembali, barang tetap ada di saya. Lalu barangnya, gripnya saya servis. Dan akhirnya jadi seperti ya kondisinya normal. Cuman di sini yang bagian cupnya ini ya saya bilang sama tukang repairnya kan, pandai-pandai lah Pak untuk memperbaikinya. Ya udahlah, jadinya seperti ini, masih oke lah, nggak terlalu bad banget, masih oke. Mana kelihatan enggak nih? Nah itu dapat fokusnya. Nah itu ada bekas lem-leman ya teman-teman, itu bekas lem-leman itu disambung-sambung karena termasuk remek, termasuk hancur bagian cupnya ini karena mungkin di pihak kurirnya keinjek atau gimana, saya juga nggak tahu. Yang jelas kemarin di video sebelumnya kan ini patah, ini rusak juga, remek, saya servis. Sekali lagi terima kasih untuk toko HBK Sport yang telah bertanggung jawab terhadap kerusakan ini.
Mudah-mudahan semakin ramai semakin laris terus tokonya. Ya terbukti laris juga. Kenapa? Langsung habis lagi. Rencana kan saya mau order lagi, maksudnya kalau nggak bisa diperbaiki ya udahlah saya order lagi. Pas mau order habis pula yang DJ powernya, varian power. Tapi alhamdulillah raketnya berhasil diperbaiki oleh tukang servis raket langganan saya dan kembali normal, tidak ada satupun kekurangan. Saya tanyakan apakah mengurangi dari daya seimbang. Saya tanyakan kalau ini diganti gripnya apakah mengurangi dari keseimbangan atau balance dari raketnya kok? Enggak, aman. Kalau grip enggak masalah, kecuali dia ada patah atau retak. Nah itu baru berubah keseimbangannya. Ini aman. Oke, sip, enak dipakai. Dan saya buktikan mantul pokoknya. Wah, ini dia. Pokoknya nggak nyesel saya beli ini, memperjuangkan ini Velet TJ Power. Lalu seperti apa sih spesifikasinya kok sampai seakan-akan habis nih, seakan-akan emang sehebat, seenak itu kah? Nah, jadi pertama-tama dari spesifikasinya, berat dari raket Velet TJ Power yang varian power, ya ingat sebelumnya Velet ada 3 varian yang TJ Power, ada varian speed, varian control, dan varian power. Yang saya pegang ini yang varian power, speed warna putih, kontrol warna biru keunguan, dan yang power yang warna hitam ini. Nah, oke. Jadi yang di Velet TJ Power ini mempunyai berat 4U atau berkisar 82 gram. Nah, di sini tertulis 82 gram dengan taraf toleransi 2 gram. Nggak banyak. Biasanya 4 gram, 5 gram kan taraf toleransinya, ini 4 gram saja. Yaitu bisa 284 atau 80. Nah, oke. Selanjutnya dari BP Point. BP Point-nya ini emang sesuai dengan judulnya, Velet TJ Power. Mau untuk power, untuk gebuk-gebuk. Berapa? Head heavy 300 hingga 305 mm. Head heavy, bro. Untuk gebuk-gebuk istimewa. Oke, itu dari balance point-nya. Lalu ini teman-teman yang suka tarikan kencang jangan ragu, ini bisa ditarik hingga max balance-nya 35 lbs. Mantul. Nah, ditambah dengan shaft-nya ini yang tidak terlalu stiff. Dia ke arah stiff tapi tidak terlalu stiff. Memang secara kategori dia masih tergolong stiff, cuman ya nggak terlalu stiff, nggak terlalu kaku. Jadi ini masih ada lentur-lenturnya ini. Asik ini untuk nyemes ini kan kaleng-kaleng. Nah, lalu kalau dibandingkan dengan Maxball Galantur, nah ini cerita sedikit, saya pernah review pakai Maxball Galantur. Menurut saya kekurangan utama di Maxball Galantur itu adalah 2. Dengan BP Point yang sama-sama tinggi, Maxball Galantur ini memiliki berat yang jauh di atas Velet TJ Power dan tingkat stiffnya itu juga di atasnya. Jadi udahlah lebih berat, lebih kaku, BP Point-nya sama. Apa yang terjadi? Sakit semua ini. Cuman itu untuk saya yang amatir ya. Untuk teman-teman yang sudah pro, yang benar-benar pergelangan tangannya main, versinya udah kuat, wadah aman itu untuk nyemes semakin asik. Cuman kalau saya pribadi ya sakit semua ini. Aduh, langsung minta tukang urut wujudnya. Oke. Ini panjang raketnya standar ya, panjangnya sekitar 675 mm. Oke. Terus framenya juga pasti sudah isometrik. Nah, itu dari spesifikasinya. Lalu dari teknologinya, ini yang digadang-gadang, berani tampil beda. Velet memiliki terobosan yang sangat unggul yang bisa menikung kompetitornya yang di harga kurang lebih sama. Apa? Yaitu yang pertama-tama adalah bahan ya. Bahannya sudah HM Graphite, Hot Melt Graphite, Japan Hot Melt Graphite, HM Graphite. Bukan High Modulus Graphite tapi Hot Melt Graphite. Nah, didukung oleh nanoteknologi, karbon nanoteknologi. Ini adalah karbon dengan kualitas yang terbaru, kualitas terkini, walaupun bukan yang paling super di levelnya,
tetapi untuk kisaran harga sekian susah nemuin yang memiliki kualitas sebahan. Mantul pokoknya. Oke, selanjutnya dari ini yang paling saya suka adalah di bagian T-joinnya ini, T-joinnya ya, ini T-joinnya. Nah, T-joinnya ini bentuknya Y, cuman nggak terlalu Y. Saya pernah punya raket yang benar-benar Y seperti ini, cuman enggak, ini agak Y dikit. Nah, di bagian T-nya itu ada jendolannya. Apa itu jendolan? Nah, ya, yang kayak ada putih-putihnya itu di bagian T-nya ini. Nah, ini bagian putih, ada titik putihnya. Itu yang membuat menurut saya mau nambah salah satu daya pukul, daya tolak smashnya. Nah, ini teknologi terbaru dari Velet, yaitu T-join power. Wah, bukan main-main. Si Velet berhasil mengklaim bahwa untuk T-joinnya ini memiliki akurasi, T-joinnya ini bisa menambah power, T-join power. Oke. Selanjutnya di bagian framenya juga memiliki yang istimewa adalah slingshot design. Apa slingshot design? Itu adalah desain yang seperti wave, seperti ombak kuliku ini. Yang ini berfungsi untuk mengurangi aerodinamik gesekan terhadap udara. Apa yang terjadi ketika gesekan terhadap udara itu diperkecil? Pasti akan menambah swing speed. Bayangkan, selama ini kita tahu bahwa ya kalau mau swing speednya tinggi, iya cari raket yang head lag. Cuman raket head lag ya pasti nggak enak untuk nyemes. Oke, di sini dengan teknologi aerodinamik ini, slingshot design ini, hambatan udaranya berkurang, tetap head heavy, tetap enak buat nyemes. Maka kalian ketika nyemes itu rasanya lebih tajam jatuhnya. Nggak tahu kenapa ya, apakah kita dalam mengainkan raket menjadi lebih cepat, tetapi tetap head heavy-nya dapat tajam. Saya bandingkan benar-benar dengan Max Bull Galantor tuh rasanya ketajaman nyemesnya enak ini. Nah, ini pendapat saya pribadi, saya sudah membandingkan keduanya. Teman-teman mungkin punya pendapat lain, it's okay, tidak masalah, kita berbagi informasi. Oke, jadi berdasarkan spesifikasi dan teknologi yang ada pada raket Velet TJ Power ini memang raket ini di tahun 2021 menurut saya yang memiliki damage smash paling oke, yang berhasil membawa saya kepada kenikmatan dalam menyemes. Thank you to raket Velet TJ Power. Saya enggak membesar-besarkan, cuman ini jujur review. Kenapa saya biasanya kalau nyoba raket itu harus beberapa kali main bisa beradaptasi. Ini sekali main saja langsung nyetel, langsung klop. Nah, buktinya apa? Lah buktinya teman saya yang selama ini kalau ketemu itu defense-nya kuat, saya sama sini tembus. Ya, kemungkinannya dua, dia mainnya lagi jelek atau raketnya emang bisa menambah kekuatan dalam smash, meningkatkan kualitas smash saya. Terlepas dari itu, intinya tadi bisa mendapat kenikmatan dalam nyemes, itu yang istimewa. Kalah menang nomor 2 ya, yang penting kita puas dulu ya. Jadi kalau main untuk bukan kita level para atlet kan yang happy. Jadi kalau kita main biar kalah tapi puas, ya oke, nggak masalah, asik. Yang penting kita cocok pakai raketnya. Oke. Nah, ini kebetulan senarnya ini saya kasih export 63 ya, export 63 dari Yonex. Nah, kita tahu diameternya 0,63. Kenapa saya pilih ini? Pertimbangan saya, ini raket smash ini raket Velet, ini raket khususan untuk nyemes. Sedangkan senar export ini salah satu senar dengan repulsion power tertinggi di Yonex, bahkan ya miripnya dengan Aerosonic. Tetapi menangnya di durability-nya lebih kuat, ukurannya juga lebih besar ya. Kalau Aerosonic kan 0,61, ini 0,63. Bahkan ini lebih repulsionnya kalau di klaimnya Yonex itu di atas BG66 Ultimate. Nah, ini saya tarik 27 dengan bunyinya seperti ini. Dengarkan dengan seksama teman-teman.
kalau kena shuttlecock tuh cring 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 cring. Wah, maka seperti tukang nasi goreng lagi goreng di wajan tuh cring 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 cring. Ya, kayak gini bunyinya. Wah, lezatos. Nah, oke. Jadi itu review saya tentang raket Violet TC Power ini. Om, itu raketnya KW asli nih, ori nih. Kok bisa dibilang KW? Itu Om apa? Gripnya Yonex. Waduh, ngawur. Ya ini Yonex nih ya pakai aja, bukan terus karena saya pakai grip Yonex raketnya jadi nggak ori ya. Duh, pusing. Ya dah, apa. Nah, seperti apa sih rasanya ini? Nah, ini saya kasih cuplikan video sedikit tentang saya pas main menggunakan raket Violet TC Power ini. Sambil teman-teman mau nonton cuplikannya dikit-dikit, saya closing aja videonya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kami di Smash It. Terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.